Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan dari materi SQLite. Jadi, SQLite ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadira Parsa Salsabila. Nadira Parsa Salsabila bisa dijelaskan. Script SQL ini dimulai dengan perintah user. Jika tabel tersebut belum ada, perintah ini menggunakan klausa if not exist untuk memastikan bahwa tabel hanya akan dibuat jika belum ada tabel dengan nama yang sama. Di dalam tabel user terdapat 5 kolom, yaitu ID, name, age, dan status dan email. Yang pertama adalah ID. Kolom ini adalah kolom integer yang akan digunakan sebagai primary key. Primary key adalah pengidentifikasian unik untuk setiap baris dalam table. Untuk auto increment berarti bahwa nilai dalam kolom ini akan secara otomatis bertambah setiap kali baris baru ditambahkan ke tabel. Dimulai dari 1 dan meningkatkan sebesar 1 untuk setiap baris baru. Yang kedua adalah name. Kolom ini adalah kolom teks yang tidak boleh kosong atau not null. Kolom ini akan menyimpan nama dari pengguna. Yang ketiga adalah age. Kolom ini adalah kolom integer yang juga tidak boleh kosong atau not null. Kolom ini akan menyimpan umur dari pengguna. Jadi itu adalah sedikit penjelasan dari apa itu SQL dan tipe-tipe datanya apa saja yang digunakan yaitu dari integer dan menggunakan primary key sebagai kunci utama atau data yang tidak bisa disalin agar lebih mudah untuk mencarinya. Kalau misalnya yang mencari data tinggal dicari saja primary key-nya dan kemudian sisa-sisa dari tipe data ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Irfan Syah Utama. Irfan Syah Utama bisa dijelaskan sisanya. Selanjutnya di sini ada status, yaitu tipe datanya teks, yang dimana teks ini tidak boleh kosong atau not null. Kemudian status ini akan menyimpan dari pengguna. Kemudian ada email, yaitu tipe datanya varchar atau variabel karakter yang digunakan untuk menyimpan teks atau string dengan panjang variabel dengan not null. Ya, jadi penjelasan dari sisa teks tersebut, maksud saya dari sisa variabel tersebut yaitu varchar. Varchar ini sebagai apa bedanya jadi teks dan varchar ini? Kalau varchar dia bisa mengatur jumlah teksnya ini hanya batas sampai berapa saja dan biasanya digunakan untuk mengisi data-data yang sekiranya itu tidak panjang sekali ya. Kalau teks kan bisa sampai unlimited teks atau unlimited kata. Kalau varchar nih kita harus setting batasnya sampai berapa, yaitu 255 kata, 255 kata. Oke. Jadi kita di sini kita di kita di sini menggunakan perintah insert into users, yaitu users ini adalah nama database-nya. Users ini adalah nama database dan kemudian kita akan masukkan data ke database users, yaitu berisi data name, nama, age atau umur, status. Status di sini sebagai status apakah mahasiswa atau enggak ya, itu isi datanya dari tipe data teks dan email menggunakan varchar yang tadi saya lihat itu saya beritahu dan value-nya di sini nih, value di sini ada. Ini adalah tipe data yang mau dimasukkan apa saja atau ya simpelnya seperti ini. Ada 3 data dari sini. Jadi saya akan contohkan dari sini. Kita isikan data di sini dan kemudian
kita akan run query dan di sini akan muncul datanya. Di sebelah kanan saya ada tabel ID, name, age, status, dan email. Jadi kita menggunakan SQLite ini dari VS Code dan download ekstensinya di sini. Download ekstensi dan kemudian cara kita menampilkan semuanya ini adalah menggunakan select from users, yaitu melihat semua data atau tabel dari database users. Makanya muncul seperti ini. Jadi saya akan jelaskan bagaimana cara kita membuat atau masukkan data ke dalam sebuah database menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi pertama-tama kita akan import SQL-nya, SQLite, yaitu SQLite 3. Atau bisa saja menggunakan dari sini, dari VS Code sendiri dengan cara mendownload SQLite-nya. Ini juga akan mengimport. Dan kedua, kita memasukkan script-nya, memasukkan code-nya, yaitu create connection untuk membuat koneksi ke sebuah database. Terus mengkoneksi dan kemudian membuat sebuah data apa saja yang ingin ditampilkan dan tipe data apa saja yang bakal masuk di sana. Dan terakhir adalah commit, ya ini printnya. Dan kemudian ini adalah nama database-nya yang akan dibuat. Jadi seperti contoh, ini saya sudah membuat database-nya dan ini adalah hasilnya, data mahasiswa. Dan kemudian sebelum pertama-tama kita harus membuka, harus menambahkan sebuah data itu ke sebuah tabel dari database tersebut. Kemudian kita memasukkan data ke sebuah database agar bisa dijalankan atau bisa dilihat tabelnya mengisi data sama menampilkan data-data. Contoh dan kemudian saya akan masukkan data ini ke SQLite dan akan saya tampilkan, dan ini adalah hasilnya. Itu saja dari saya. Oke, kita akan lanjutkan yang lain. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.